Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pipit Rika Wijaya. Saya adalah dosen tetap dari program studi PG PAUD. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran di mana video pembelajaran ini merupakan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video pembelajaran ini merupakan salah satu syarat saya untuk mengikuti sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya sajikan adalah mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAUD, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah kepakaran saya. Video pembelajaran yang akan saya sajikan merupakan video micro teaching mata kuliah pada pertemuan ke-1. Mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAUD memiliki bobot 3 SKS dan ditempuh pada semester ke-4. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan berisi materi, sedangkan 2 kali pertemuan diisi ujian. Bentuk pembelajaran perkuliahan ini secara ceramah interaktif, diskusi kelas, dan PBL. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah ada 4 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan ruang lingkup teknologi pembelajaran PAUD secara sistematis. 2. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan, permasalahan, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam konteks PAUD secara kritis dan reflektif. 3. Mahasiswa mampu merancang media dan bahan ajar PAUD yang berbasis teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak usia dini dengan memperhatikan prinsip pedagogis, keamanan, dan kebermaknaan pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi media pembelajaran berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran PAUD yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan ipteks dan dunia digital. Pustaka utama yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah buku dari penulis yang bernama Dinda Rizky Tiara yang berjudul Pembelajaran Anak Usia Dini di Era Digital, Integrasi Pembelajaran dan Teknologi Pendidikan. Selain itu juga, saya menggunakan 2 artikel dari saya yang terkait dengan perkuliahan ini, yaitu 1. Persepsi guru PAUD terhadap pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, dan kedua, pembelajaran berbasis AI atau Artificial Intelligence untuk anak usia dini. Terkait dengan sistem penilaian perkuliahan ini, yaitu kehadiran 10%, kemudian tugas 1 sampai tugas 5 masing-masing 10%, di mana totalnya adalah 50%, kemudian UTS 20%, dan UAS 20%. Video pembelajaran yang akan saya sajikan ini memiliki 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang meliputi menyapa mahasiswa, mengecek kehadiran mahasiswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan manfaat mempelajari materi yang akan dibahas sebagai upaya dalam memberikan motivasi kepada mahasiswa. Kemudian kegiatan inti yaitu menjelaskan konsep pembelajaran, menjelaskan hal-hal yang harus dikerjakan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, kemudian juga menjelaskan sistem penilaian, menjelaskan cara belajar secara mandiri, menjelaskan materi pertemuan ke-1, dan membuka sesi diskusi dengan mahasiswa. Kemudian kegiatan penutup meliputi menyimpulkan materi bersama mahasiswa, memberikan refleksi pembelajaran, kemudian memberikan tugas, menyampaikan materi berikutnya, dan menutup pembelajaran. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat sekali hari ini ya. Berarti sudah sarapan semuanya ini? Sudah. Nah, oke. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama, tapi secara teknis sebenarnya ini adalah pertemuan kita yang sudah keberapa ya, karena waktu semester lalu saya juga sudah masuk ke kelas kalian ya. Nah, hari ini adalah mata kuliah kita baru ya, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAUD. Begitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengecek kehadiran mahasiswa dulu. Ini apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua? Ada yang izin berapa?
Satu ya. Siapa namanya? Hidayah. Oke. Itu janji kita tadi bahwa kita hari ini akan mempelajari terkait dengan teknologi pembelajaran PAUD ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Nah, dulu waktu TK, waktu SD, siapa yang kira-kira belajarnya itu pakai media? Jadi kalau misalkan harus pakai gambar atau boneka atau permainan, siapa di sini biasanya? Masih ingat nggak waktu kecil dulu? Nah, mbaknya kira-kira dulu pakai apa? Nggak suka baca buku kalau nggak ada gambar. Oh gitu ya? Iya. Jadi harus ada gambarnya biar tertarik gitu. Buku apa dulu yang dibaca? Masih ingat? Kayak buku dongeng gitu, buku yang tentang binatang-binatang yang muncul-muncul itu loh. Oh, cerita fabel ya kalau hewannya. Oh oke. Nah itu semuanya bisa masuk ke dalam kategori teknologi pembelajaran seperti itu. Nah kemudian kira-kira kenapa ya kalau kita belajar pakai gambar atau pakai boneka atau pakai video itu belajar itu kayak lebih menyenangkan gitu daripada cuma mendengarkan guru ceramah gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Karena kita bisa langsung lihat bentuk visualnya. Jadi mungkin dari itu kita langsung kayak nangkep, oh kayak gini bentuknya. Kayak misalnya segitiga, kayak gini bentuknya, lingkaran kayak gini bentuknya. Berarti memang pada usia dini, anak usia dini ya, terutama ya di usia 2 sampai 7 tahun itu memang bukan kebanyakan sih, menurut teori Piaget ini ya. Jadi menurut teori Piaget bahwa dari usia 2 sampai 7 tahun itu masuk pada praoperasional. Jadi memang anak-anak itu kalau belajar harus ada medianya, harus ada yang bisa dipegang gitu. Jadi kalau misalkan misalkan ya, saya ngajarin anak umur usia 5 tahun. Nah, saya ngasih tahu itu namanya remote. Nah, pasti kan dia bingung remote ini kayak apa ya bentuknya. Nah, kemudian kalau saya sambil bawa gini, itu namanya remote deh. Remote ini buat remote TV ada remote AC dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dia tahu, oh ternyata remote ini kayak gini ya. Nah, itu jadi salah satu bentuk dari yang namanya teknologi pembelajaran gitu. Nah, berhubung kalian adalah mahasiswa PAUD, jadi ada embel-embelannya teknologi pembelajaran PAUD begitu. Jadi memang fungsi dari media pembelajaran ya, karena teknologi pembelajaran itu adalah skupnya di bawahnya itu ada yang namanya media pembelajaran ya. Jadi media pembelajaran itu untuk membantu kita, untuk menolong sebenarnya ya, agar lebih mudah dalam memberikan materi kepada siswa atau muridnya begitu. Nah, jadi kalau misalkan konteksnya adalah PAUD, berarti media yang harus dipakai ya harus konkret, kemudian nggak boleh abstrak ya, harus konkret, kemudian bisa dipegang, bisa dilihat sama anak. Jadi akhirnya anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran kita begitu. Apalagi kan rentang perhatian seorang anak ya, anak usia dini terutama itu kan cepet nggak fokus ya biasanya ya. Jadi fokusnya mereka tuh hanya 5 menit, kemudian dia lihat yang kesana kemari seperti itu. Jadi usahakan bahwa media pembelajaran atau teknologi pembelajaran yang akan kita terapkan nanti di kelas itu harus bisa menarik perhatian mereka begitu ya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, karena hari ini adalah mata kuliah pertemuan pertama. Jadi nanti teman-teman akan setelah mengikuti mata kuliah ini akan mengetahui hakikat dari teknologi pembelajaran. Jadi kayak pengertiannya, kemudian manfaat, kemudian juga ruang lingkup dan prinsipnya seperti itu. Nah, nanti kalau kalian ada pertanyaan mungkin atau yang perlu didiskusikan bisa langsung bertanya ya, angkat tangan gitu. Jadi nggak perlu nunggu saya selesai memaparkan materi ini, gitu ya. Kemudian, nah ini di bawah sendiri. Di sini ada kata-kata dasar proyek. Ya, jadi nanti selama 1 semester ke depan, selama 16 kali pertemuan nanti, teman-teman akan mengarah pada, jadi nanti mata kuliah ini goalnya adalah kalian akan membuat proyek. Nah, proyek apa Bu Pipit? Proyeknya itu kalian akan membuat media pembelajaran.
ya, media pembelajaran yang nantinya kalian rancang sendiri dan bisa nanti dipresentasikan setiap kelompok. Begitu. Sepakat ya? Oke. Nah, kemudian ini kenapa tadi sudah saya singgung kenapa mata kuliah ini penting. Jadi seorang calon guru PAUD, apalagi kalian ya, terutama ya, itu harus istilahnya nggak boleh gaptek. Ya, apalagi zaman sekarang kan dunia ini sudah eranya digital. Ya, kemudian juga teknologi sudah sangat berkembang pesat sekali. Nah, jadi jangan sampai seorang guru malah kalah dari muridnya gitu. Jangan sampai lebih pintar muridnya dalam hal digital daripada gurunya begitu. Jadi akhirnya seorang guru, apalagi calon guru PAUD ya, harus bisa memilih teknologi yang tepat. Nah, memilih teknologi yang tepat ini maksudnya adalah agar kalian bisa, kalau memilih teknologi yang tepat, akhirnya kalian bisa untuk merencanakan kegiatan pembelajaran yang tepat juga untuk siswa kalian, begitu. Ya, kemudian yang kedua, nah ini nanti kalian bisa membuat media sendiri. Jadi kalau misalkan ternyata di lembaga kalian sarana prasarananya kurang, atau mungkin Bu, saya mau ada besok saya mau mengajar tema tentang tumbuhan. Ternyata ada beberapa media yang ternyata nggak ada di lembaga kalian gitu. Nah, daripada beli, daripada pusing, akhirnya karena kalian sudah punya bekal dari teknologi pembelajaran ini, kalian bisa membuat media sendiri begitu. Kemudian akhirnya kalian menjadi seorang guru PAUD yang kreatif ya. Jadi kan syarat seorang jadi guru ya, sebenarnya bukan hanya guru PAUD saja, tapi karena skupnya kita itu adalah guru PAUD, jadi guru PAUD itu harus menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, dan juga adaptif gitu ya. Karena zaman dulu, ini contoh kalau menjadi guru, seorang guru yang adaptif ya, zaman dulu waktu sebelum COVID kita kan tidak mengenal yang namanya daring ya, pembelajaran daring. Itu apa pembelajaran daring gitu. Nah, karena zaman dulu pembelajaran itu selalu dilakukan harus ada ruangan ya, kemudian harus ada guru dan siswa harus ketemu kayak gini, istilahnya itu luring ya, luar jaringan. Nah, akhirnya setelah ada COVID, kita jadi bertambah wawasannya bahwa yang namanya pembelajaran, yang namanya kelas itu ternyata masih bisa dilakukan meskipun dalam virtual gitu, meskipun dalam jaringan, meskipun dalam Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya begitu. Jadi itu yang namanya adaptif, proses penyesuaian diri. Jadi kita harus bisa untuk beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap perkembangan apa? Teknologi ya, perkembangan zaman. Oke. Nah, ini tadi tentang proyek-proyek. Jadi sebenarnya mata kuliah ini Bu Pipit pakai bentuk pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Jadi kalimat sederhananya adalah PJBL itu nanti kalian akan membuat semacam proyek ya, bukan kayak proyek-proyek gede ya, tapi semacam proyek itu kayak kalian bikin-bikin sesuatu gitu ya, bahasa sederhananya. Nah, berhubung ini kita adalah mata kuliah teknologi pembelajaran PAUD, jadi proyek kalian adalah nantinya membuat media pembelajaran yang tentu saja dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian bisa berkelompok, bisa membagi diri kalian sendiri jadi 4 kelompok saja ya. Nah, itu nanti kalian bisa mulai merencanakan dari sekarang kira-kira mau buat media pembelajaran apa gitu ya. Kemudian nanti didesain dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalkan ada kesulitan, Bu, saya nggak pernah Bu bikin media pembelajaran sebelum ini. Nah, justru itu kan ada pepatah yang mengatakan bahwa pasti ada pertama kali di dalam segala sesuatunya ya. Pertama kali makan, pertama kali merangkak, pertama kali belajar dan sebagainya. Nah, kalau kalian memang belum pernah untuk membuat media pembelajaran, nah ini adalah bisa dijadikan semacam pengalaman agar kalian bisa atau pernah membuat media pembelajaran. Jadi nantinya kalau kalian jadi seorang guru, akhirnya nggak bingung lagi kalau mau bikin media pembelajaran itu apa aja yang harus dilakukan. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk
menambah pengalaman itu, begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal penilaian, ini adalah sistem penilaian di mata kuliah kelasnya Bu Pipit. Jadi ada 4 di sini, ada 4 itu ya, 4 bagian subsistemnya. Jadi kehadiran tetap dilihat 10% ya. Kemudian tugas-tugas di sini ada 50%, kok banyak banget Bu Pipit. Nah, itu masuknya adalah jadi nanti akan ada tugas, ada 5 tugas. Nah, setiap satu tugas bernilai 10%. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa tugas-tugasnya ada 5. Ada 5 kali tugas, jadi kalau misalkan dikali 5 kan 50 begitu. Nah, saya harap teman-teman bisa mengerjakan secara tepat waktu ya. Bu, itu apakah tugas-tugas itu apakah itu Bu kelompok? Enggak, mandiri ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang berkelompok. Nah, khusus untuk UTS dan UAS itu nilainya masing-masing adalah 20%. Nah, untuk presentasi nantinya, untuk media pembelajaran yang kalian buat secara berkelompok, itu masuk pada UTS dan UAS, nilai UTS dan UAS, begitu. Jadi silakan kalian maksimalkan dalam pembuatan media pembelajaran tersebut ya. Jadi biar nanti nilainya kalian bisa maksimal, begitu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Terus, nah ini kita sudah masuk ke materi ya tentang hakikat teknologi pembelajaran. Nah, kira-kira menurut kalian teknologi itu apa? Alat ya. Pasti pikirannya itu pikirnya itu besar, alatnya besar, kemudian harus ada apa namanya itu layar-layar besar, gede, atau robot ya. Biasanya kita selalu mengasumsikan yang namanya teknologi itu robot ya. Padahal sebenarnya yang namanya teknologi itu adalah segala sesuatu yang baru, ada inovasi di sana. Contoh ya, misal kalau zaman dulu orang kalau apa ya contohnya berkutu ya, tumon gitu ya kalau bahasa Indonesia bahasa Jawanya. Nah, kalau zaman dulu orang punya kutu itu selalu kan di apa? Enggak, sebelum itu. Jadi di petani ya, apa bahasa Indonesianya? Pokoknya di petani ya, satu-satu gitu. Nah, kemudian akhirnya ditemukanlah teknologi yang namanya seret itu. Jadi seret itu akhirnya mempermudah atau membantu orang yang punya kutu untuk merontokkan kutu-kutu yang ada di rambut gitu. Nah, seret itulah yang namanya bagian dari teknologi. Paham ya di sini ya? Nah, terus apalagi contohnya ya? Kalau ada misalkan, nah ini yang terbaru sih. Dulu kita selalu tidak mengenal laptop. Ya, kita kalau harus menulis dulu zaman saya waktu S1 itu kalau saya mau mengetik saya harus ke rental komputer. Bayangin nggak? Jadi saya harus ke rental komputer. Saya dulu pernah malah sampai harus pulang jam 11 malam karena gara-gara harus mengetik gitu. Nah, sekarang ada yang namanya teknologi namanya laptop. Jadi dia bisa dibawa kemana saja, bisa digunakan di tempat mana saja tanpa kita. Coba kalian bayangin ya, gotong-gotong yang namanya PC, kemudian apa itu namanya yang layarnya gede itu komputernya. Nah, gimana repotnya? Nah, sekarang kita cuma tinggal bawa ini. Makanya ini dinamakan komputer jinjing karena memang mempermudah kehidupan kita gitu. Bahkan dulu saya S1 tidak jarang ya pakai komputer, itu malah pakai mesin tik. Coba bayangin. Jadi coba bayangin kalau misalkan skripsi kalian kalau nempuh skripsi pakai mesin tik, ayo. Kemudian ada yang salah waktu kalian bimbingan ke dosen, kemudian ada yang salah. Nah kan gimana caranya ya? Di delete kan nggak bisa ya, jadi harus di tip X terus diketik lagi. Bahkan dulu ada teman saya itu dia keliru, dia harus sampai ngetik ulang gitu dari awal. Nah gitu, jadi perpindahan migrasi dari yang namanya mesin tik kemudian ke komputer kemudian ke laptop, nah itu yang namanya teknologi ya. Jadi teknologi di sini itu bukan harus mesin, bukan harus yang ada robot-robotnya berbau robot gitu, atau bahkan yang harus ada AI-nya, enggak. Tapi segala sesuatu yang berinovasi dia. Sesuatu yang baru, yang membantu kehidupan kita gitu. Contohnya tadi kayak serit ya. Serit, kemudian tadi juga ada mesin tik dan laptop begitu ya. Itu ya yang harus dipahami. Nah kemudian kalau ditambahin belakangnya dengan apa kata pembelajaran akan beda lagi akhirnya.
Menurut kalian pengertian dari teknologi pembelajaran apa? Oke, alat atau sesuatu hal yang membantu kegiatan pembelajaran, ya. Nah, sebenarnya teknologi pembelajaran ini bukan hanya alatnya ya Mbak ya, bukan hanya alat, karena kalau kita ngomongin alat itu bisa memakai istilah media pembelajaran, ya. Kalau media pembelajaran itu adalah alat, ya, atau alat bantu. Tapi kalau teknologi itu lebih luas cakupannya, ya. Jadi kalau teknologi pembelajaran itu adalah integrasi atau perpaduan, ya, perpaduan antara sistemnya dengan yang namanya media. Untuk apa? Untuk itu tadi, untuk membantu kegiatan pembelajaran. Jadi biar lebih mudah, lebih fleksibel juga, dan lebih apa ya, efektif begitu, ya. Dari sini mungkin ada yang tanya, Mau nanya antara bedanya teknologi dengan media pembelajaran. Oke. Ini pasti ada banyak yang bingung ya antara teknologi pembelajaran dengan media pembelajaran. Karena kan Bu sama-sama ada mesinnya ya, ada medianya di sana. Nah, sebenarnya media pembelajaran itu dia termasuk ke dalam teknologi pembelajaran. Ya, kalau jadi lingkarannya itu adalah teknologi pembelajaran. Jadi namanya kayak gini. Nah, ini sudah bisa nih. Spidol saya kemarin nggak bisa ya. Nah, yang besar ini namanya adalah teknologi pembelajaran. Yang biru teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran. Karena kita konteksnya PAUD, berarti saya tambahin teknologi pembelajaran PAUD. Kemudian muncullah dia yang namanya dia di sini. Nah, yang hitam ini adalah media pembelajaran. Nah, jadi dari sini bisa kalian lihat bahwa media pembelajaran ini termasuk di dalamnya teknologi pembelajaran, ya. Karena sebenarnya kalau media ini dia ruang lingkupnya dia hanya sebatas alat bantu saja, alatnya. Jadi kalau kita ngomongin tadi kamu pakai media apa waktu ngajar? Media PPT, media laptop, kemudian apa lagi? Media boneka tangan, kemudian apa lagi? Flashcard, basibu kayak gitu-gitu ya. Itu media. Jadi media itu ada barangnya, ada alatnya. Tapi kalau teknologi pembelajaran dia tuh sistemnya. Ya. Jadi ruang lingkupnya lebih gede dia. Nah, ini sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi yang namanya teknologi pembelajaran itu ada 5 kawasan, Rek, ya. Ada 5 kawasan. Jadi yang pertama itu adalah desain, kemudian pengelolaan, kemudian setelah itu pemanfaatan, kemudian jadi yang pertama itu desain, kemudian yang kedua itu adalah pengembangan, kemudian yang ketiga itu adalah pemanfaatan, yang keempat itu adalah pengelolaan, baru yang kelima adalah evaluasi. Jadi kalau kita ngomongin tadi kamu pakai teknologi pembelajaran apa waktu ngajar? Nah, itu berarti kita harus ngomongin dari perencanaan sampai evaluasinya. Paham ya? Di sini ya paham ya. Tapi kalau tadi kamu pakai media pembelajaran apa waktu ngajar? Oh, aku cuma pakai media PPT sama laptop. Begitu. Jadi kalau misalkan kita akan, Bu, saya mau meningkatkan kognitif anak-anak saya, Bu, di kelas, Bu. Nah, berarti meskipun kalian tidak memakai laptop, misalkan nggak ada laptop ya di lembaga, kalian bisa mencari barang-barang bekas tadi yang disebutkan oleh Mbak Ilvi. Nah, sama dari Mbak Ilvi itu tadi. Jadi yang namanya teknologi pembelajaran itu tidak harus yang berbau digital, tidak harus yang canggih ya, tapi pakai yang bahan bekas juga sudah bisa ya. Jadi intinya itu, Rek, yang namanya teknologi pembelajaran itu harus dari perencanaan sampai evaluasi, kemudian tidak harus memakai sesuatu yang berbau digital gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ditempatkan di desa, misalkan ya PAUD-nya di desa, kemudian
ternyata di sana koneksi listriknya tidak stabil. Nah, itu kalian bisa memakai barang-barang yang ada di sekitar, begitu, ya. Oke, kita lanjutkan ke manfaat teknologi pembelajaran. Jadi dilihat menjadi 3 ini, ada bagi anak, kemudian bagi guru, dan bagi orang tua. Nah, menurut kalian, kalau misalkan penggunaan teknologi pembelajaran ini tidak dibarengi, tidak didampingi oleh orang tua atau oleh guru, kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Mungkin anak-anak bisa melihat konten-konten yang masih belum atau sesuai umurnya. Nah, tidak sesuai, artinya geladrah ya. Akhirnya melihat kemana-mana yang tidak sesuai dengan umurnya ya, usianya gitu. Jadi memang kita harus bijak dalam menerapkan teknologi pembelajaran, apalagi medianya ya, media pembelajaran kita harus bijak seperti itu. Nah, ini ada kasus. Jadi ada guru PAUD yang hanya memutar YouTube tiap hari. Itu kira-kira menurut kalian apakah termasuk teknologi pembelajaran atau tidak? Tadi saya sudah spill. Menurut kalian, jadi ada seorang guru PAUD nih, dia cuma pakai YouTube aja tiap hari, karena mentang-mentang mungkin laptopnya baru ya, jadi pakai YouTube terus gitu tiap hari. Nah, menurut kalian apakah itu termasuk teknologi pembelajaran atau tidak? Jadi benar, sesuai tergantung dari situasinya. Dan juga kita harus ingat bahwa yang namanya teknologi pembelajaran itu apa? Tadi harus dari hulu ke hilir, harus dari perencanaan sampai evaluasi gitu. Jadi kalau misalkan kita ujuk-ujuk nampilin YouTube, kemudian memang tapi nggak ada RPP-nya, RPPH atau modul ajar, kemudian kita sembarangan gitu ya nyetel YouTube-nya. Nah, itu berarti bukan teknologi pembelajaran, karena sejatinya kalau yang namanya teknologi pembelajaran itu harus terencana ya, dari perencanaan sampai evaluasi ya. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba ngide gitu, kalian di tengah pembelajaran kalian ngide mau memperlihatkan YouTube gitu kepada anak-anak, berarti itu bukan teknologi pembelajaran, itu hanya ide kalian saja yang masuk ke tengah-tengah kegiatan pembelajaran gitu. Paham ya di sini ya? Oke, kita masuk ke kesimpulan dan refleksi. Jadi kesimpulannya adalah teknologi pembelajaran itu bukan hanya alat ya, bukan sekedar alat, tapi dia adalah strategi pembelajaran yang memang harus dilakukan oleh seorang guru ya, dari hulu ke hilir, dari perencanaan ke evaluasi ya. Jadi kalau misalkan terpotong aja misalkan perencanaan tapi nggak ada evaluasinya, ya itu bukan teknologi pembelajaran, begitu ya. Kemudian hari ini coba saya ingin ada refleksi dari kegiatan kita hari ini. Hari ini kita belajar apa aja? Pengertiannya ya, terus apalagi perbedaan antara media dengan teknologi pembelajaran. Kemudian apalagi? Tujuan ya. Oke, tujuan dalam menggunakan teknologi pembelajaran itu apa ya. Nah, untuk tugas minggu depan ini coba dianalisis satu contoh. Jadi kalian menganalisis satu contoh teknologi pembelajaran yang ada di PAUD ya. Jadi kalau misalkan Bu saya belum ngajar, coba kalian membayangkan waktu kalian masih TK dulu, atau kalian bisa untuk datang ke lembaga PAUD, kemudian ditengok-tengok, dilihat, diobservasi gitu ya. Itu kira-kira kalian uraikan, analisis tujuannya, kelebihan dan juga kekurangannya. Paham di sini ya tugasnya ya? Karena waktunya sudah selesai, saya menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf saya kalau ada salah sikap dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.